Shalom. Shalom. Dan selamat pagi semua. Juga kepada jemaat yang mungkin mengikuti ibadah secara langsung di Facebook resmi Senai. Damai Kristus menyertai kita pada hari ini. Dan mari kita melihat di dalam firman Tuhan yang kita pelajari bersama pada hari ini. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 58 sahaja. Ayat firman Tuhan ini berbunyi begini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah yang disembah oleh para nabi. Dan Allah itu jugalah yang kami muliakan di dalam pribadi Kristus yang sudah menjadi juru selamat. Khususnya pada hari ini, setelah kami memperingati hari ulang tahun gereja PCS Senai ini diwujudkan di tempat ini, kami bersyukur dan kami mau belajar firman Tuhan. Bagaimana kami bergiat, bagaimana gereja yang melayani, supaya gereja yang melayani itu adalah diri kami sendiri, dan ianya tidak pasif, melainkan menjalankan tanggung jawab yang sudah diamanatkan oleh Tuhan sendiri kepada setiap orang yang percaya. Tuhan, kami menyerahkan tempat ini, waktu ini, ruang ini, bahkan jemaat yang mendengar firman Tuhan juga diserahkan pendengaran mereka, hati mereka, pikiran mereka, jiwa mereka, tubuh mereka, supaya firman Tuhan yang akan ditabur sebentar tidak akan menjadi sia-sia. Sebaliknya menjadi kekuatan kami, khususnya kami memperingati wujudnya gereja Tuhan PCS di Senai ini. Para jemaat-jemaat terdahulu mempunyai kekuatan untuk terus melayani di tempat ini, menabur bakti, bahkan melayani Tuhan khususnya di tempat. Tuhan siapkan hati, pikiran, dan jiwa kami. Bahkan jika ada kuasa-kuasa jahat yang mengganggu kami, Tuhan kami mohon agar Engkau menyingkirkan semua itu hanya dalam nama Yesus Kristus, supaya kami bebas menyembah Tuhan melalui pemberitaan firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan tempat ini. Amin. Sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya dan keluarga mungkin sama umur dengan gereja ini. Ketika pertama kali kami melawat gereja ini ataupun berbakti di dalam gereja ini adalah tarikh yang sama, yaitu pada pentabisan gereja ini yang ditabis oleh bekas Presiden PCS, yaitu Jensi Mujib. Itulah kali pertama kami datang di tempat ini bersama-sama dengan rombongan ahli keluarga, yaitu ayah kepada istri saya, emak dia, dan juga adik dia, dan bersama-sama dengan kami dan juga anak-anak. Dan kehadiran jemaat pada ketika itu amat memberangsangkan, di mana gereja ini benar-benar dipenuhi oleh jemaat, sehingga para pelayan yang melayani terpaksa berdiri di belakang sana, di bahagian belakang, karena mereka tidak ada tempat untuk duduk. Jadi mengimbas hal itu, pada musim pandemi ini kadang-kadang hati kita sayu melihat kehadiran jemaat. Bukan karena jemaat menjauhkan diri daripada pelayanan ini atau gereja ini, akan tetapi oleh karena SOP yang ditetapkan oleh kerajaan, maka ia membataskan kita untuk berkumpul bersama-sama. Jadi
Terkadang ketika saya berbakti ataupun beribadah pada hari Ahad, dan saya melihat hanya kehadiran tidak sampai 10 orang, kadang-kadang saya kadang-kadang saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apakah dunia ini tidak akan mengalami lagi kebebasan seperti itu? Karena kami sangat merindukan kehadiran jemaat yang melayani Tuhan, menyembah Tuhan di tempat ini seperti sebelum berlakunya wabah. Namun Tuhan tidak akan menjawab setiap doa yang kita serahkan kepadanya pada ketika ini. Tapi yang tahun dia akan menjawab. Di bawah waktunya dia akan menjawab. Jadi sesuai dengan tema kita, berbalik kita kepada tema yaitu gereja yang melayani ataupun diakonia, ecclesian diakonia di dalam bahasa aslinya, membicarakan tentang bagaimana gereja melayani. Dan diakonia ini mempunyai 2 skop yang tercantum sebagai maksud atau intipati yang meluas. Di mana yang pertama, diakonia reformatif yang berbicara tentang pembangunan sosial, pembangunan kesehatan, politik dan ekonomi, dan juga rohani. Jadi diakonia reformatif ini memberikan kita pengetahuan tentang bagaimana orang-orang yang melayani itu, bukan gereja yang melayani. Siapa yang ada melihat khotbah pendeta Prasi semalam di tayangan perdana? Bukan gereja yang melayani. Gereja ini tidak akan melayani. Karena 100 orang pun yang mengangkat gereja ini untuk dibawa di tengah-tengah bandar untuk melayani orang tidak akan bergerak. Tetapi jemaat, para pekerjanya seperti gembala dan juga ahli jawatan kuasa gereja, itulah diakon, pelayan. Ahli jawatan kuasa gereja itu juga berfungsi sebagai pembantu gereja gembala untuk memastikan kelancaran sebuah aktiviti pelayanan gereja, supaya gembala tidak lagi terbeban dengan pelayanan-pelayanan seperti pengkabiran, seperti keuangan, dan macam-macam lagi pelayanan. Nah, itulah yang dikatakan diakonia reformatif yang berbicara tentang, juga mengajar kita tentang kesehatan, bukan saja berbicara tentang kesehatan rohani, tetapi kesehatan diri juga. Karena tanpa kesehatan diri, maka rohani kita juga akan mundur. Kendur bilang itu bahasa Alkitab. Jadi politik pula. Kenapa ada politik? Sebab mengapa saya masukkan politik di dalam diakonia reformatif ataupun diakonia transformatif? Dia lebih kurang sama saja, transformatif dengan reformatif itu lebih kurang sama saja. Politik itu walaupun kita tidak mengambil tahu hal-hal politik, tapi kita kena ambil tahu. Karena mereka ahli-ahli politik ini yang mengawal kenaikan harga barang dan macam-macam lagi yang mereka kawal. Jadi mau tidak mau, walaupun kita tidak berminat, tapi kita kena ambil tahu. Bukan bermaksud kita terlibat, tapi kita kena ambil tahu. Seperti ada perubahan yang menjawab jabatan tertinggi di dalam kabinet gereja, yang menjawab jabatan seperti pemimpin, kita kena ambil tahu. Bukan karena kita seperti yang saya katakan, bukan untuk kita mau melibatkan diri, tetapi bila ada pengalihan kuasa, kita dapat mendoakan barisan kepimpinan yang baru. Itu maksudnya diakonia reformatif yang berkaitan dengan politik. Nah, ekonomi. Kenapa dikatakan diakonia reformatif di dalam bidang ekonomi? Bidang ekonomi sangat penting di dalam sebuah gereja. Karena ekonomi itulah yang menggerakkan sebuah pembangunan gereja. Bila ekonomi runtuh, bila ekonomi bukan di dalam keadaan yang bagus, maka sebuah pengkabiran gereja itu mungkin tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi itu juga penting. Berarti di dalam diakonia reformatif ini, kita juga diajar bagaimana untuk mendapatkan sumber keuangan. Salah satu contoh
seperti apa yang kita lakukan. Kalau contoh kita mau mengadakan sesuatu activity, kita mengadakan jualan tiket berkat, kita mengadakan pertandingan solo dengan memerlukan kita untuk ada iuran. Nah, itu salah satu daripada cara kita menjana ekonomi gereja. Nah, itu yang dikatakan reformatif, diakonia reformatif. Di dalam rohani pula, pembentukan rohani itu terjadi di dalam pribadi setiap orang yang melayani. Diakonia ini bermaksud melayani, tapi diakonia ini bukan saja tercakup di dalam para penatua gereja, para pendeta, tetapi juga tergolong di dalam jemaat itu sendiri. Kenapa mengapa? Jemaat yang mempunyai kemahiran tertentu seperti kemahiran membaiki kulit, kemahiran di dalam apa saja jenis kemahiran itu digunakan. Dan terlebih lagi kemahiran rohani ini dipertingkatkan, dipermajukan oleh seseorang gembala ataupun ahli jawatan kuasa gereja juga. Karena rohani yang mundur akan mengakibatkan sebuah pelayanan gereja juga tidak mempunyai tidak ada perkembangan ke situ-situ saja. Yang bermaksud bahwa rohani itu dikembangkan melalui pelajaran firman Tuhan yang diberitakan oleh para penginjil, para gembala atau para pendeta. Nah, itulah yang dikatakan diakonia reformatif. Ada pertumbuhan, ada perkembangan, ada kemajuan dari segi apapun bidang, baik rohani, kesehatan, politik, dan ekonomi. Dan yang kedua, diakonia karitatif, yang bermaksud memberikan bantuan kepada mereka ataupun siapa saja yang memerlukan, seperti makanan, pakaian, atau menghiburkan orang-orang yang sakit. Nah, di masa pandemik kita selalu mendengar gembala sidang dengan beberapa ahli jawatan kuasa gereja yang mengadakan pemberian kasih, saya katakan pemberian kasih ataupun sumbangan pada ahli keluarga yang sangat terkesan. Nah, itulah yang dikatakan diakonia karitatif, yang bermaksud memberikan bantuan tanpa diminta. Karena jemaat tidak akan meminta kepada gereja. Siapa yang berani minta? Tiadakan yang berani minta. Jadi ahli jawatan kuasa gereja dan juga pengurusan seperti gembala itu yang akan melihat siapa-siapa atau yang memerlukan. Karena apa yang saya katakan tadi, kalau jemaat yang meminta sendiri tidak ada, jarang yang berani bersuara. Biarpun di dalam keadaan terdesak, biarpun mungkin di dalam dompet mungkin 2-3 ringgit, tapi di dalam dompet tidak ada yang berani. Sebab gereja ini kalau menurut cara pandang, cara pikir manusiawi bukan tempat untuk memohon pertolongan. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat di dalam konteks rohani, seperti seperti kita mengumpul dana gereja yang diberikan berbagai jenis dana gereja seperti persepuluhan, ucapan syukur, janji iman, persepuluhan. Itu sebenarnya ketika di dalam kegawatan ataupun ketika di dalam keadaan yang kekurangan, itu boleh dipakai untuk membantu jemaat. Nah, sebab itulah penting memberikan persembahan seperti persepuluhan, ucapan syukur, janji iman, dan persembahan itu sendiri. Karena itu adalah bertujuan bukan sahaja untuk mengurus organisasi ini, tetapi juga bertujuan bila di dalam keadaan yang terdesak, kita akan memakai itu untuk membantu jemaat. Karena ada juga gereja yang pedekut, yang tidak memberikan bantuan. Dia punya jemaat sudah di dalam keadaan yang terdesak, masih lagi tidak memberikan bantuan. Tapi syukur puji Tuhan, gereja PCS ini dengan adanya barisan kepimpinan dan juga kepimpinan gembala sendiri, mereka dapat melihat siapa yang membukakan kami, yang
beberapa kali pun sudah diberikan walaupun belum lagi di dalam keadaan yang terdesak, tapi gembala dan juga beberapa rekan yang menganggap apa ini bantuan. Nah itulah yang dikatakan diakonia karitatif. Jarang kita dengar ini. Diakonia karitatif ini jarang kita dengar. Nah, kalau ada, kita boleh melihat ini juga di dalam, ini dilakukan oleh Yesus di dalam Yohanes 6 ayat 1 hingga 14. Orang-orang yang sakit Yesus layani, orang-orang yang berpenyakit Yesus layani. Nah itulah yang dimaksudkan. Boleh membaca ini dalam Yohanes bab yang ke-6 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Saya tidak perlu dengan cari skor bahwa itu betul panjang itu, daripada 1 hingga 14 berapa itu ayat, banyak itu. Nanti kita tidak sempat habis dalam 2 jam. Dan yang kedua, dan yang ketiga, marturia. Marturia bermaksud bersaksi. Ini juga jarang kita dengar. Saya juga memiliki buku ini, baru saya dapat perkataan ini. Marturia yang bermaksud bersaksi atau mengabarkan Injil. Nah ini tugas para gembala, para pendeta, para misioneri. Nah itu tugas para misioneri dan juga para rasul. Nah marturia ini boleh dimengertikan sebagai penginjilan ataupun evangelism. Tapi di dalam penginjilan banyak cabaran. Bahkan kalau kita melihat ataupun kita membaca firman Tuhan dalam catatan-catatan di dalam kisah para rasul, kita dapat melihat bagaimana kebanyakan rasul, bukan lagi kebanyakan, semua rasul dibunuh. Nah ini juga terjadi kepada misioneri yang menginjili kita. Saya pernah mendengar beberapa cerita daripada orang tua-tua di kampung, yang mana ada beberapa misioneri yang dipanggil oleh kerajaan pada masa itu, tetapi tidak pulang. Nah ini berlaku. Nah itulah yang dimatakan marturia. Dia bersaksi, dia membersaksikan, memberitakan kepada orang lain tentang Kristus dan akhirnya dibunuh dan mati syahid. Nah ini di dalam pengertian orang-orang Kristen ataupun orang-orang Kristen bahwa mati syahid itu bukan yang memegang senjata, tidak. Bukan yang sama-sama memegang senjata, karena sama-sama memegang senjata menjadi pemukul berani mati itu bukan mati syahid kalau dalam Kristen. Yang melawan itu bukan orang-orang yang mati syahid dalam Kristen. Tetapi kita melihat kitabnya rasul-rasul terdahulu dan misioneri kita juga, bahkan ada juga beberapa pastor yang berlaku di Malaysia ini juga kadang ditangkap dan tidak akan muncul lagi. Nah itu adalah namanya mati syahid. Di dalam bahasa Indonesia dia ini martir. Dan kita juga mungkin ini kalau dalam ini martir juga ini mati di dalam keadaan yang memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebenaran, mati syahid. Salah satunya yang diceritakan di dalam Alkitab, satu-satunya yang diceritakan di dalam Alkitab yaitu Yakobus. Kita boleh melihat ini di dalam Kisah Rasul 12 pasal yang kedua. Kisah Rasul 2 pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Di mana Rasul Yakobus ini dibunuh. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Nah ini berbicara tentang Raja Herodes. Raja Herodes yang menyuruh membunuh Rasul Yakobus. Jadi itulah yang dikatakan martir ataupun mati syahid, ataupun di dalam bahasa terjemahan yang digunakan oleh Yunani pada ketika ini yaitu martyria, mati syahid. Saya pun jarang juga sebut pasal ini. Nah ini berlaku di dalam di kalangan misioneri. Nah yang keempat, koinonia, yaitu persekutuan.
ibadah, dan memuridkan. Nah, ini berlaku pada ketika jemaat mula-mula di sini, saya kira. Karena melihat kesaksian dan juga cerita yang diceritakan oleh Timbalan Pengungsi dan juga pengungsi pada live semalam, tayangan perdana semalam, ia bermula daripada rumah, kebaktian rumah tangga. Ia bermula di sana. Persekutuan itu bermula di sana. Koinonia dalam bahasa asli. Koinonia itu bermula di rumah, mengadakan ibadah-ibadah di rumah. Nah, itu maksudnya memuridkan. Bila ada pemuridan macam itu, adalah muncullah persekutuan eklesia yang bermaksud gereja. Bila muncul muncul eklesia, maka terjadinya perkumpulan orang-orang percaya yang disebut koinonia atau persekutuan yang kudus. Ini kelihatan pada hari ini. Ini adalah hasil daripada jemaat terdahulu kita seperti Penginjil Joy, Timbalan Pengungsi, yaitu Jeffrey, dan juga ada beberapa lagi seperti Welmoon, kalau saya tidak silap, dan juga siapa yang di belakang sekali itu kita punya bekas bendahara Warfai. Mereka semua ini yang bertupus lumus mengeluarkan, mewujudkan gereja di tempat ini sehingga kita dapat menikmati. Kita adalah hasilnya. Kita dimuridkan melalui mereka dan akhirnya kita melakukan kita bersekutu. Kita menjadi persekutuan yang erat di dalam Tuhan. Nah, itulah yang dimaksudkan koinonia, persekutuan, ibadah, dan memuridkan. Bila ada persekutuan, ada ibadah. Bila ada ibadah, ada memuridkan, dan akhirnya yang dimuridkan itu juga mendapat manfaat. Seperti kita ini. Seperti yang saya katakan, saya terbelakang datang. Padahal daripada tahun 2009 saya sudah berada di Johor bersama-sama dengan keluarga saya. Tetapi oleh karena hubungan ataupun tidak adanya sesiapa yang dikenali, maka terbelakang. Dan apa yang berlaku ketika istri saya dan tidak tahu, dia mungkin bersahabat dengan salah seorang daripada jemaat ini, saudara Wilman rasanya, bersahabat di Facebook, dan disitulah dia tahu di mana gereja ini sudah mulai beroperasi pada pertengahan 2015, bahkan lebih dari sebelum itu juga sudah ada seperti yang dilakukan di rumah-rumah. Tapi Christmas pertama mereka adakan pada 25 bulan 12 2015 kalau tidak silap saya, yang mereka diceritakan oleh Timbalan Pengungsi. Saya juga ada temu semalam ini tayangan perdana itu, dan syukur puji Tuhan, inilah hasil daripada usaha daripada jemaat-jemaat yang terdahulu, sehingga orang-orang yang terbelakang itu mendapat peluang melayani. Saya juga mendapat peluang melayani di sini, justru oleh karena hasil daripada pekerjaan jemaat-jemaat yang terdahulu. Bahkan saya katakan kepada istri setelah saya tahu yang gereja ini sudah ada, saya katakan kepada istri saya silakan melayani kembali. Syukur puji Tuhan, akhirnya saya melayani kembali gereja selama daripada tahun 2008 saya berhenti kerja di Big Wheel, sehinggalah tahun 2017 di sini baru dapat melayani berkorban. Lebih kurang kira-kira 9 tahun saya berhenti melayani, dan akhirnya bila gereja ini sudah ada, saya diberikan kesempatan sekali lagi untuk melayani. Sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sangat menitik beratkan penekanan tentang pengabdian di dalam diakonia eklesia. Seperti yang dia lihat ataupun seperti yang dia katakan di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20. Yesus mengatakan bahwa di mana ada 2-3 orang berkumpul
dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah. Bila berlaku perkumpulan-perkumpulan yang didasari oleh Kristus, didasari oleh ibadah kepada Tuhan, maka dia akan membesar, berkembang, bertumbuh, sehingga menjadi koinonia yang dapat memberkati jemaat, dapat memberkati orang luar. Bukan di sini saja, kita tidak mengatakan bahwa di gereja ini saja kita dapat memberkati orang lain, tidak. Bukan seperti yang Gembala selalu mengatakan begini. Bukan hanya orang-orang yang berkhotbah saja yang dapat memberkati orang, tetapi jemaat biasa juga dapat memberkati orang melalui tingkah laku, perbuatan, percakapan, pergaulan. Nah, itu juga dapat memberkati. Nah, pelayanan itu juga seperti itu. Gereja ini tidak melayani, tetapi kita melayani di mana-mana pun kita berada. Baik di tempat kerja, di lampilan, di pejabat, bahkan di luar negara, seperti yang kita lihat, yang berlaku kepada jemaat kita di sana, yang terkurung di Singapura. Mereka setiap bulan memulangkan duit persembahan mereka kepada kita. Justru oleh karena apa yang dikatakan oleh Yesus, sebab di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada. Jangan takut hanya 2-3 orang. Jangan takut berdoa hanya dengan istri dan pasangan. Jangan takut berdoa hanya, ataupun jangan takut beribadah kepada Tuhan hanya karena berdua-duaan dengan istri. Tadi salah lah kalau berdua-duaan dengan girlfriend atau boyfriend di bilik. Nah, misal kalau berdua-duaan dengan girlfriend dan boyfriend di bilik itu tidak lama akan ada campur tangan, bukan Tuhan yang campur tangan, tetapi ada kuasa lain yang akan campur. Jadi elakkan hal-hal seperti itu, karena itu akan mengakibatkan dosa. Jadi itulah yang dikatakan oleh Yesus, di mana ada 2-3 orang berkumpul, di situ dia ada, dan akhirnya berkembang menjadi Tuhan. Nah, Yesus Kristus seperti yang saya katakan menitik beratkan tentang tentang pengabdian. Kita boleh melihat ini di dalam Lukas pasal yang ke-22, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Bagaimana Yesus menekankan pengabdian kepada setiap orang yang melayani, terutama sekali para rasul. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Saudara, kalau kita melihat kata-kata Kristus ini, di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Ini sangat sukar sekali kita lakukan. Bukan bermaksud yang dikatakan oleh Yesus Kristus itu yang muda saja yang melayani, tidak. Tetapi orang yang muda yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus dalam ayat ini adalah mereka yang karena suruh buat itu rela. Kerelaan mereka untuk melakukan pekerjaan yang diamanatkan. Kerelaan untuk melayani. Seperti yang jawabannya ada dalam ayat yang ke-27. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan ataupun yang melayani? Yang dikatakan oleh Yesus Kristus di sini. Kalau daripada konteks duniawi, orang yang duduk itu yang lebih besar. Kan? Kita melihat di acara-acara duniawi, orang-orang yang besar-besar itu duduk saja, orang pelayan itu yang melayani. Maka bukan pelayan itu yang lebih besar, tetapi yang makan itu yang lebih besar. Tetapi di dalam konteks rohani, konteks diakonia, orang-orang yang melayani itu yang lebih besar. Karena mereka mempunyai
Salah satu sikapnya adalah mereka mempunyai kerendahan hati. Sanggup melakukan apa saja untuk memastikan kesejahteraan orang lain, kesejahteraan perkumpulan itu, bahkan untuk kesenangan umum. Saudara, saya ingin mengatakan bahwa kalau kita disuruh menyapu, hanya mungkin tidak ramai yang suka menyapu. Tapi ketika saya melayani di PCS di Buio satu ketika itu, pertama-tama pelayanan yang sering kali saya ambil adalah menyapu, karena tidak ramai yang suka menyapu lantai hampir setiap minggu. Bayangkan kalau hanya simin yang tidak mempunyai cat, orang berjalan saja dia punya pasir itu sudah terbuka, dan bila disapu kadang-kadang macam itu. Jadi sikap kerendahan hati yang harus ada di dalam pribadi pelayan. Bukan bermaksud saya menunjukkan diri untuk sebagai seorang rendah diri, tidak. Tetapi ini adalah ajakan kepada kita semua bahwa diakonia yang melayani itu harus mempunyai sikap rendah hati seperti yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Ketika dia mengadakan perjamuan kudus, beliau dikatakan ketika dia hendak dihukum mati pada ketika itu, dia memecah-mecahkan roti. Dia tidak suruh kau pas ini kepada dia, kau pas ini kepada dia, tapi dia datang satu-satu kepada murid-murid. Yakobus, ambil ini, inilah tubuh. Matius, ambil ini, inilah tubuhku. Sikap kerendahan yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus itu harus kita teladani sebagai barulah kita dianggap sebagai eklesia jauh. Di dalam pelayanan gereja juga dia tidak bersifat individu, tetapi kolektif. Ataupun di dalam bahasa aslinya sanobio, yang diterjemahkan di dalam bahasa Melayu rekan sekerja, kawan-kawan sepelayanan. Kalau kawan-kawan sepelayanan itu bermaksud tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Seperti dalam ahli jawatan kuasa gereja, kita saling memerlukan. Saya selalu mengaitkan tentang ahli jawatan kuasa gereja, kita saling memerlukan. Kalau si pengurusi bertanya, semua ahli jawatan kuasa gereja harus memberi respon. Nah, itu maksudnya ada kebersamaan. Itu maksudnya rekan sekerja. Tidak ada yang disisihkan. Kalau boleh semua pun bagi pendapat. Baru kita tapis mana satu pendapat yang boleh kita pakai untuk membangunkan gereja ini. Itu dinamakan salbumi, yang bermaksud rekan-rekan sekerja. Bahkan kita boleh dikatakan di dalam Rasul Paulus mengatakan bahwa kita juga adalah rekan-rekan sekerja. Wow, tak mudah menjadi rekan-rekan sekerja. Allah itu kudus, Allah itu berkuasa, Allah itu hebat, Allah itu dipenuhi oleh mukjizat. Tetapi orang-orang yang rendah diri, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mengabdi kepadanya, orang-orang yang taat kepadanya, dikatakan rekan sekerja. Martabat kita diangkat di hadapan Tuhan, sehingga kita dipanggil rekan-rekan sekerja. Nah, itulah yang dikatakan bahwa kita ini adalah kita ini adalah rekan-rekan sekerja. Rekan sepelayanan, kita boleh melihat ini dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Apa yang Rasul Paulus katakan di sana? Bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percaya, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya kami mau turut bekerja untuk sukacita. Bukan sukacita untuk Paulus sendiri, tidak, tetapi untuk sukacita semua orang. Supaya semua orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu ada sukacita. Supaya gereja yang dibangunkan di atas dasar Kristus
sebagai keteguhan, kepenuhan di dalam iman itu berkembang menjadi persekutuan yang mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Itu maksudnya gereja yang mulia. Sidang jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, ada banyak hal yang harus kita perlihatkan di dalam pelayanan. Namun satu hal yang paling utama di dalam kita melayani adalah sikap kita yang senantiasa merendahkan diri, tidak memegahkan diri, tidak mengatakan saya lebih bijak daripada mereka, tidak mengatakan saya lebih cekap daripada mereka, tidak mengatakan saya lebih tinggi daripada mereka. Seperti peribahasa Melayu yang mengatakan rambut sama ikat, darah sama ikat, yang memberikan maksud bahwa label kita tetap sama. Kita tetap seorang pelayan di hadapan Tuhan. Melayanilah dengan penuh dedikasi. Apakah kita mau gereja ini sekali lagi tertutup? Tidak, kita tidak mau seperti itu. Karena ini adalah keperluan rohani bangsa kita yang berhijrah ke negeri ini, mencari sesuap nasib. Kita tidak mau ini berlaku di dalam gereja ini. Oleh itu, Kristus berseru kepada jemaat yang sedia ada. Saya tidak berseru kepada jemaat, karena saya juga manusia biasa. Tetapi Kristus mengajak kita semua supaya mari kita berpikir, mari kita mengambil tanggung jawab dan bagian kita masing-masing di dalam pelayanan, khususnya di gereja ini. Supaya gereja ini bukan hanya pada tahun ke-5, tahun ke-6, dan tahun-tahun seterusnya, gereja ini tetap ada, memberkati jiwa-jiwa yang mau datang kepada Tuhan. Sungguhnya pelayanan mereka yang mendahului kita sudah kita junjung, dan mereka di dalam arena sejarah gereja, penubuhan gereja ini. Wujudnya gereja ini justru oleh karena jerih payah mereka yang mau melihat bukan saja mereka yang berkembang, bukan saja mereka yang menerima rohani, perkembangan rohani, tetapi mereka mau membangunkan jemaat Tuhan ini di atas dasar kasih Tuhan, agar keselamatan yang Tuhan telah sediakan menjadi milik kita. Selamat ulang tahun Gereja PCS Senai. Dan pada tahun-tahun yang akan datang, gereja ini akan menjadi gereja yang bertumbuh, berkembang sesuai dengan peredaran zaman. Gereja ini akan mengabdi sebagai gereja yang diakonia, yang benar-benar melayani Tuhan menurut keinginan dan kehendak Tuhan itu sendiri. Mari kita. Terima kasih Tuhan. Inilah firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Mungkin terlalu singkat atau mungkin juga terlalu panjang firman ini. Namun kami yakin percaya panjang pendeknya firman Tuhan bukanlah itu menjadi ukuran, tetapi yang menjadi ukurannya adalah bagaimana kami akan terus setia melayani Tuhan, menjadi pemimpin, menjadi pelayan pada masa akan datang, supaya gereja ini akan terus bertumbuh, berkembang, dan akhirnya membuahkan buah-buah yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu kasih, damai sejahtera, dan juga kepenuhan lain yang memberikan manfaat kepada para pekerja yang berhijrah ke negeri ini untuk bekerja, belajar, ataupun sebagainya. Kami yakin percaya Tuhan bersama-sama. Bahkan kami sudah melihat karya Tuhan daripada permulaan gereja ini, sehinggalah ditabis secara resminya pada 4 Desember 2016. Kami sudah menyaksikan kuasa Tuhan yang tidak terbatas bersama-sama dengan ahli jemaat yang terdahulu, sehingga membangunnya gereja ini, sehingga kami juga adalah hasil daripada pelayanan terdahulu mereka. Dan kini kami percaya dan berharap kepada Tuhan, pimpin para pemimpin ahli jawatan kuasa gereja ini agar menjadi diakonia eklesia yang benar-benar mempunyai sifat kerendahan hati, yang akhirnya dapat meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Hati pikiran kami tanamkanlah agar kami mencintai Tuhan, mencintai pelayanan ini,
dan akan terus melayani sehingga marah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.